Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Medinati Soraya Arifia dari jurusan Antropologi angkatan 2018 Universitas Airlangga dengan NIM 071811733030. Alasan saya membuat video ini ialah yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama Islam 2 yang diajar langsung oleh Bapak Muhammad Adib. Dan yang kedua ialah untuk mengajak teman-teman semua, mari kita membahas bersama apa sih fungsi akal dan ilmu pengetahuan dalam menanggapi produksi vaksin COVID-19. Menanggapi vaksin COVID-19 dari ilmu pengetahuan dan hukum Islam. Bagi umat manusia, ilmu pengetahuan sangatlah penting karena ilmu pengetahuanlah yang menuntun manusia untuk terus berkembang dan menemukan sesuatu untuk beradaptasi dalam suatu kehidupan. Dalam Islam, menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka tuntutlah ilmu pengetahuan." Jika dikaitkan dengan permasalahan saat ini, yaitu pandemi COVID-19, dapat pula menggunakan pendekatan kajian fikih Islam terkait penggunaan akal dan ilmu pengetahuan dalam menanggapi permasalahan terkait vaksin COVID-19 di Indonesia. Pertama, mari kita pahami terlebih dahulu kandungan apa saja sih yang ada di dalam vaksin COVID-19, uji klinis, hingga kehalalan vaksin COVID-19. Kandungan di dalam vaksin COVID-19. Pertama, vaksin ini memiliki kandungan sel vero yang berasal dari kera hijau dari Afrika, namun telah dipastikan terpisah dari sel vero tersebut. Lalu, vaksin ini hanya berisi virus-virus yang sudah mati dan diyakini tidak ada virus yang hidup atau sekedar dilemahkan. Juga di dalamnya akan ditemukan aluminium hidroksida yang fungsinya untuk menaikkan kemampuan vaksin. Ada juga larutan fosfat berfungsi untuk stabilizer dan larutan garam natrium klorida yang berfungsi sebagai isotonis ketika penyuntikan. Bahan-bahan yang bersifat mengawetkan dipastikan tidak ditemukan di dalam vaksin, sehingga semua bahan baku vaksin diyakini telah sinkron dengan standar kefarmasian. Selanjutnya ialah uji klinis vaksin COVID-19 di Indonesia. Uji klinik vaksin COVID-19 di Indonesia yang dikawal penuh oleh BPOM sepanjang proses pengembangan vaksin, mulai dari tahap pengembangan produk, uji klinis, sampai formulasi dan distribusi obat. Penerbitan EUA dilakukan setelah pihak melakukan kajian terhadap uji klinis fase 3 vaksin COVID-19. BPOM juga mengkaji hasil uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan di Turki dan Brazil. Vaksin ini diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Cina dan PT Bio Farma Persero. Memang, pada awalnya vaksin ini memiliki kandungan dan bersentuhan dengan benda najis ringan atau mutawasitah dalam aturan agama Islam. Namun, serangkaian pensucian pun juga dilakukan agar dapat memenuhi kaidah pensucian secara syar'i, sehingga saat ini vaksin COVID-19 telah aman melalui standar internasional. Pengetahuan dan kehalalan vaksin COVID-19 dalam Islam. Para ahli pengetahuan dalam kaidah fikih atau qawaid al-fiqhiyah secara umum tersusun untuk kaidah fikih atas kehalalan serta ketahanan vaksin COVID-19. Dengan konsep di atas, dalam memahami diskursus vaksin COVID-19 memang diperlukan sifat komprehensi dalam konteks yang berpaduan antara fikih Islam yang esensinya ialah kemaslahatan dengan teori ilmu pengetahuan biologi mengenai virus COVID-19. Sejauh ini, kajian keislaman tentang penyakit menular Ta'un yang cenderung banyak diteliti, namun secara spesifik penelitian tentang vaksinasi sebagai penanggulangan pandemi COVID-19 dalam perspektif fikih Islam belum begitu banyak dijumpai. MUI pun mengeluarkan fatwa yang telah didasari dan oleh agar fatwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum Islam yang ada.
Pertimbangan dalil hukum Islam meliputi dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, kaidah-kaidah fikih atau qawaid fikih, dan pendapat para ulama fikih yang terdapat pada kitab-kitab fikih yang terkenal. Jadi, telah terbukti bahwa vaksin COVID-19 telah aman dan halal melalui standar internasional. Pentingnya ilmu pengetahuan dan penggunaan akal dalam Islam. Dapat banyak surah di Al-Quran maupun hadis riwayat yang menunjukkan bahwa kita semua manusia harus menggunakan akal dan ilmu pengetahuan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Maka dari itu, seperti yang telah dikatakan dalam surah di Al-Quran maupun hadis, menandakan bahwa agama Islam merupakan agama terakhir yang memiliki ajaran lengkap mengenai kehidupan individu dan bermasyarakat yang baik. Terkait hal berbuat, semua terpaku pada pusat dalam diri manusia, yakni akal. Akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri manusia. Maka dari itu, disinilah perlunya penggunaan akal dalam memahami ilmu pengetahuan agar dapat mengambil keputusan di dalam suatu permasalahan. Itu dia pentingnya ilmu pengetahuan dan penggunaan akal dalam menanggapi vaksin COVID-19 yang dikaitkan dengan hukum Islam. Maka dari itu, hal ini menandakan bahwa agama Islam mengenai kehidupan individu dan bermasyarakat terpaku pada pusat dalam diri manusia, yakni akal, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Begitulah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak sekali kesalahan terkait penyampaian dan juga pembahasan yang telah saya sampaikan. Saya sangat menerima kritik dan saran yang bisa kalian semua berikan kepada saya di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.